Banyak banget yang penasaran sama Ingtera 2, kayak T-Ballistic, ada juga kayak T-Striker yang livernya One Piece. Biar nggak penasaran lagi, gue pun penasaran, kita langsung lihat aja ke PRJ. Selamat datang di PRJ. Ini belum apa-apa, udah riweh banget. Yang ini berat, yang. Sekarang kayaknya kita bakal cek yang Ingtera deh, yang bakal banyak banget ditanyain. Nah, ini kan yang ditanyain sama banyak banget sih dari kalian yang nanyain ini. Gue juga penasaran sebenarnya, sampai ke size yang S. Ada S ya? Ada size S, ini size S. Mari kita coba hands on review soal Ingtera ini. Ini nih, akhirnya megang juga Ingtera 2. Jadi ini udah built-in. Tapi kayaknya bisa dilepas. Kalau dari kelipannya, ini bisa dilepas kayak TTR Jet nih. Dilepas kayak TTR Jet. Dia sertifikasinya DOT, SNI, dan yang bikin kaget itu dia udah ada EQRS fiturnya. Jadi tinggal ditarik doang buat emergency, keadaan darurat gitu ya. Oke deh, ini sebenarnya untuk DNA-nya sendiri dia masih punya satu single top air ventilation di bagian atasnya. Ini di sebelah sini, nggak ada lagi di belakang. Ini untuk outlet ventilation di bagian belakang. Oke. Lekukannya, perhatiin dah. Lekukannya kalau sebelah bawah ini, lekukannya bawahnya ini dia DNA-nya udah sama kayak DNA-nya KYT. Belakangnya dia lebih lurus dan dia ngelengkung. Jadi DNA-nya DNA KYT ada di Ingtera. Cuman atas ya, ini masih ing banget. Sini. Gila berisik banget, belakang ada apaan ya? Oke, nah lanjutin lagi. Ini yang bagian atasnya, dia tuh DNA-nya masih DNA yang ing untuk bagian atasnya. Udah ya? Ada satu cell size dan tapi dia punya 2 IPS size. Jadi untuk bagian fitment dengan sizing tertentu ini pasti nyaman banget gitu. Itu fiturnya, jadi tadi gue ceritain ada EQRS. Ini ada double visor, akhirnya Ing punya double visor untuk yang helm fitmentnya enak, kayaknya enak gitu. Double visor, lebih ke light smoke. Warnanya ini yang warna green. Cuma ini akhirnya ada size S. Dulu tuh Ing susah banget cari size S. Sekarang ini ada yang size S. Bisa PO size S. Dan ini untuk linernya. Untuk linernya ini bagian front padnya panjang ke belakang. Warnanya ciri khasnya Ing nih, biru sama oranye. Jadi identitas Ing masih ada di sini. Oke. Oke, jadi ini untuk linernya. Oke sih ya. Dan rekatnya mirip dengan TTR Jet ataupun NFJ. Mungkin sama, kayaknya ini sama nih untuk si rekatnya. Visornya tapi beda. Ada lakukan. Jadi visornya ini beda, cuman rekatnya sama. Dan bagian lakukan padding TP-nya pun ini mirip. Jadi pasti penasaran sama si fitmentnya Ingtera ini gitu. Ininya lakukan bawahnya pun ini mirip dengan TTR Jet, mirip gitu. Dan kalau misalnya kalian nanyain ini ukuran shellnya ini dibilangnya apa ya? Kehitungnya nggak terlalu besar, bukan helm bagol lah. Ini bersih banget sebelah sini, coba sebelah sini. Ini bukan helm bagol. Jadi untuk sizing shellnya, walaupun dia cuma punya satu shell size, cuman bukan shell yang besar sih kelihatannya. Ini masih oke banget nih. Gitu. Kita coba dah fitmentnya kayak gimana, oke? Okay?
biar gue ceritain soal fitmentnya. Jadi untuk ink di sini sebenarnya kebohong sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat review gue yang Insteel, gue bilang itu kalau misalnya lam-lam itu emang cocok sama kepala gue, emang fitmentnya pas, crownpadnya enak banget. Ini padding cheek pad ya, nggak setebal TTR Jet kalau misalnya kalian bandingin. TTR Jet tuh kan ngunci banget, kalau ini udah, ini size-nya S. Untuk lamnya size-nya S, dia nggak terlalu ngunci. Gitu. Dan waktu gue pakai size M, dari seperti cobain, M tuh agak longgar dikit di sini. Kalau ini nggak pas banget, cuman nggak nang gitu. Untuk si padding pipinya, jadi ini enak, dan emang padding pipinya udah masuk karakternya, timnya atau genetikanya TTR Jet juga gitu. Jadi menarik, dan gua ngeluh sih beneran, gua ngeluh dengan fitment dari si Intera di sini. Intera sini menurut gue ini sangat oke banget, ringan, malamnya ringan. Gua nggak bisa ngasih tahu untuk bobotnya sekarang, tapi ntar di studio kita coba saya tahu bobotnya segimana. Cuma untuk soal fitment, crownpadnya gue yakin nggak akan nyesal sih kalau misalnya ngomongin soal fitment. Untuk harga 500 ribuan ini nggak akan nyesal soal si fitment helm ini gitu. Untuk fitur-fitur lainnya kita perlu bedah lebih lanjut dari studio soal gimana cara dipakai di jalannya, apakah ada noise dan lain-lain. Cuman ini oke, dia juga variable glasses juga. Oke sih. URS, langsung dia punya 2 IPS size di sini. Sekarang kita coba tutup visor nih. Apakah paddingnya ikut kunci? Ada visor lock. Ini sebelah sini visor lock. Nah, memang nggak sampai jadi kunci kayak di TTR Jet untuk si helm ini, untuk Intera, cuman seenggaknya ada visor lock. Jadi improvementnya kalau misalnya ngomongin soal dari Dynamic, ini improvementnya jauh banget menurut gue. Karena udah masuk ke keluarganya si KYT. Gue masih impresif sih dengan Intera itu, dengan harganya, dengan fiturnya. Akhirnya punya double visor, punya padding pipi yang lebih maju ke depan. Sistem pengunciannya dia Micromatic, tapi belum stainless kayaknya. Ini Micromatic, ini solid banget. Jadi dan buat teman-teman kalau mau PO, ini kayaknya masih ada waktu sampai 14 Juli untuk di PRJ. Ini harganya 530, kalau nggak salah dapat yang dark visor luarnya gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu di sini, harganya 530 atau 520, 530. Untuk solid color 530.000 rupiah. Kalian bisa langsung ke bootnya KYT di sini, dan ini dan MDS banyak banget ini untuk bootnya. Ini harga segitu. Kalau mau PO untuk sizingnya, mendingan true size kalau emang kalian suka fitment yang pas banget. Udah, ini pakai M, pipinya enak, pas, nggak akan ngeluh, nggak akan kunci banget. Untuk kepalanya pas, L juga sama begitu. Jadi gitu, intinya fitmentnya ini true size dan udah nyesal. Cuman ntar kita bedah lagi di studio. Kita udah cek yang Intera, sekarang kita cek yang KYT Ballistic, karena kita juga pasti penasaran sama KYT Ballistic kayak gimana. Kita cek yang Ballistic. Ada beberapa sih, dan masih ada helm lain. Ini kita sebelum kita lihat helm lainnya dulu, kita cek yang Ballistic dulu. Sekarang kita bakal hands on yang KYT Ballistic. Dadah. Nih desain ya, urban banget, berani banget, unik banget untuk si helm KYT Ballistic. Kita hands on dulu ya. Untuk detailnya ntar kita cari tahu apa aja kelebihan dari KYT Ballistic ini. Oke, secara desain memang yaitu ini desainnya unik. Bold banget gitu ya untuk di era sekarang. Kalau misalnya kalian emang pengen yang nyari yang beda, ini bisa jadi opsi sih. Kalau misalnya kalian pakai motor MT15, MT25, MT07 gitu ya, untuk MT series menurut gue ini cocok.
lu dengan desain yang terpasang seperti ini. Atau mau pakai motor yang gue pakai kayak Kimco, pakai helm ini kayaknya masih cocok aja desainnya karena emang bold banget kan gitu. Cuman ini tipenya kan modular, jadi kalian bisa lepas pasang si chin guardnya di sini. Ini chin guardnya bisa kita lepas gitu. Kayak ini helmnya termasuk tipe modular gitu. Cuman bukan modular yang diangkat, bukan di flip, tapi yang dilepas gitu. Jadi yang di built-in modular gitulah. Sistem pengunciannya ini menggunakan Micromatic Retention System yang stainless. Dan ini sertifikasinya sudah ECE 22.06. Jadi udah expert karena emang ini dipasarkan juga di Eropa gitu untuk KT Basic ini. Jadi ya selera bule lah untuk si helm KT Basic ini gitu. Oke, ini merupakan ciri khas dari si KT, ya kan? Kelihatan ya dari KT itu emang punya ciri khas gitu kalau di helm-helmnya gitu. Ini ada top air ventilation di sliding untuk top airnya. Oke, dan ini juga kayaknya ini juga kayak ventilasi outletnya nih di pinggir-pinggir gitu. Dia ada mekanisme untuk visornya. Ini untuk sun visor, dan dia tidak punya visor utama atau yang bening, dia nggak punya. Dia punya sun visor di sliding di sini. Dia mekanismenya kabel. Untuk supporting sertifikasi ECE 22.06 dia pakainya di bagian bawah untuk mekanismenya gitu di sini. Oke. Dan dia punya dua cell size. Untuk cell size-nya, untuk size yang M ini masuk ke sel yang lebih kecil. Sedangkan untuk yang size XL dia ke atas, atau yang L atau XL dia lebih besar gitu ya. Ini termasuk sel yang terkecilnya untuk balistik di sini. Ini compact banget loh size-nya. Gitu. Ini ada apanya? Bentar, nggak kelihatan deh. Kelihatan nggak ya di sebelah sini? Backlight. Oke, ini ada. Ini bisa dilepas nih. Jadi ventilasinya pakai padding. Lucu nggak sih? Ventilasinya pakai padding untuk si mode fan-nya di sini. Ini yang ada tulisan right. Ini left juga bisa dibuka. Ini kalau misalnya mau dibuka sebelah bisa. Ini ada karet-karetnya. Kayaknya kalau nutup si visornya dia pas banget deh kayaknya. Tuh, dia langsung ngunci ke si karet-karet chin guardnya, dia ngunci. Oke ya. Dan ini kalau tanpa si chin guardnya kayak helm tim pedoknya MotoGP ataupun F1, gue ngeliatnya kayak gitu. Keren sih. Kalau misalnya dilepas si chin guardnya. Coba kita lepas dulu. Ini untuk ngelepas si chin guardnya. Kita buka. Gampang sih untuk melepasnya. Buka satu lagi. Chin guardnya udah kelepas gitu. Nah ini yang tadi nih ventilasinya nih. Ada padding ya. Empuk loh. Kita lihat innernya lucu. Innernya dia nyatu semua gitu. Jadi nggak terpisah antara crown pad ataupun cheek pad, dia nggak terpisah. Ini nyatu semua. Jadi pasti fitmentnya agak berbeda. Pasti. Soalnya cheek padnya nyatu dengan si crown pad, ya kan? Ini necro dia nyatu dengan chin strap di sini gitu. Jadi unik karena ini emang helmnya unik sih. Oke, untuk jalannya oke sih. Sekarang kita lihat ini ada intercom ready di sini. Ada slot untuk speaker intercom. Sebelah sini ada slot untuk speaker intercom. Sekarang kita coba lagi si helm yang kayak balistik di sini. Oke. Ini kalau kayak gini, kalau kayak gini gue ngeliatnya kayak helm untuk tim balap di pedok gitu, untuk box-nya gitu. Apalagi kalau bisa kita turunin sun visor nih. Nggak turun sih. Ini size-nya, jadi yang kuncinya
ini pure kalian harus punya sizing yang pas buat si helmnya, soalnya yang kunci itu emang cuma bagian trompetnya aja, bagian seatbelt, kemudian yang tadi dengan chain strap. Pastiin chain strap kalian tuh harus sesuai banget biar kunci, karena ini nggak ada padding untuk seatbelt. Karena fitmentnya agak-agak masih unik-unik juga dibandingkan dengan sama dengan desainnya, karena desainnya emang unik-unik juga. Jadi ini tidak ada cheek pad, jadinya telinga gua nempel. Kalau dari sebelah sini, gua kayak bule tali tuh, kayak gini. Di sini dia nempel, ada. Dan ini tanpa si chin guard-nya gitu. Kalau pakai chin guard, kita lihat kayak gimana bentuknya. Jadi ya pastiin trompetnya harus sesuai banget ukuran kalian. Nah, ini sudah terpasang untuk si kayak balistik untuk makan. Posisi chin guard-nya udah terpasang. Gimana? Udah. Tapi helmnya ringan. Ini buat tipe modular yang bentuknya bukan di flip up gitu ya, yang dilepas, ini helmnya ringan banget. Lucu sih. Kalau bisa kita tutup si visornya kayak gitu. Oh, ini sih beneran ya, kalau misalnya kalian dengan tampil beda, ini solusinya sih, helm ini. Nah kan sama lu jalan juga begini, sebenarnya pun gede banget. Visibilitas kita masih oke buat nggak fokus ke depan. Ini juga kelihatan kayak kita pakai lampu flash sih sebenarnya untuk visibilitas. Masih oke aja. Oke, ini untuk kayak basic. Kita clear lagi di butin ada apa aja, karena ada yang baru. Kalau misalkan nggak teaser One Piece kemarin, ada sekarang helmnya yang punya livery One Piece. Kita cek. Coba cek kita ada apa lagi. Ada yang nggak pernah di. Nah ini nih, ini yang kemarin teasernya muncul, akhirnya muncul juga untuk KYT Striker. Ternyata livery One Piece ini ditaruhnya di KYT Striker dan harganya masih di bawah 1 juta buat KYT Striker dengan livery One Piece. Ini banyak fansnya nih. Kita coba buka deh. Visornya udah iridium. Nah, makin jelas sih. Ini untuk si livery One Piece. Gue sempat bertanya-tanya mau ditaruh di mana ini livery One Piece. Ternyata di KT Striker. Jadi untuk liverynya sendiri ini ada Luffy di bagian belakang. Oke, jadi ini liverynya. Akhirnya di KT Striker. Gimana Mas Juli? Bisa dalamnya juga disesuaikan temanya, warna biru. Jos ternyata. Jadi detailnya pun biasanya merah kan ya. Jadi biasanya di atas KT itu kan merah nih. Nah sekarang dengan menyesuaikan liverynya edisinya One Piece, linernya dikasih aksen warna biru. Karena ya, emang biru brand identitinya dari si One Piece gitu. Sampai stitchingnya juga. Ini jahitannya pun warna biru. Linernya warna biru. Ininya pun biru muda. Ini biru muda untuk si meshnya di sini biru muda. Kainnya pun ini warnanya biru tua sih. Ini bukan gelap, bukan warna hitam, ini biru tua. Mungkin di kamera agak beda. Cuman yang pas ini biru tua. Ini ada aksen biru yang mencoloknya. Meshnya pun warna biru muda. Stitchingnya warna biru, jahitannya warna biru. Jadi detail banget selain liverynya gitu. Liverynya akhirnya di KYT Striker dipasangnya. Dan untuk visornya pun sudah yang iridium. Ini iridium yang masih light smoke ya mas ya. Jadi masih enak buat dipakai siang malam gitu. Beda dengan iridium yang gold yang pekat banget, itu nggak rekomendasi buat dipakai malam hari. Cuman kalau yang seperti ini dipakai malam pun masih aman sih, dijamin sih. Untuk yang warna kayak gini, ini pakai malam masih aman. Dan
jadinya lebih mewah sih sebenarnya dengan pakai iridium yang emang sedikit atau kayak semi smoke kayak gini gitu ya, bukan yang smoke banget gitu. Jadi kayak test striker ternyata teman-teman buat si livery One Piece ini. Kalau buat fansnya sih kayaknya wajib punya sih, entah kalian suka helm atau nggak suka helm. Cuman kalau misalnya kalian kolektor One Piece, ini salah satu barang yang bisa dikoleksi sebenarnya sih. Buat teman-teman yang non entusias motorcycle gitu ya, bukan yang hobi banget ke helm, kalian harus punya helm ini sebagai kolektor aja, sebagai koleksi ya, barang-barang koleksi kalian lah gitu. Kayaknya pun warna biru ternyata, boldingnya yang diboltin ini warna biru juga. Jadi dengan segala detailnya, ini bisa jadi barang koleksi sih. KT Striker livery One Piece. Oke. Tadi udah ngebahas Ink Terra 2, udah ngebahas juga KT Ballistic, singkat-singkat aja sih. Tadi studio kita lebih lengkapnya. Ini ada KT Striker yang liverynya Luffy. Nggak sampai di situ. Di booth ini masih ada helm baru yang mau dibahas sama Acolumi nanti. Ada dari EGV. Sekarang kita naikin lagi leveling si brandnya, kita masuk ke ranahnya Eropa, kita masuk ke helmnya EGV. Helm EGV apa? Sekarang kita cek. Waduh, ada dua helm. Di sini aja nggak apa, di sana aja di ujung. Ada. Ini aja sih nih tadi.